Bapak Ibu sekalian, salah satu isu yang sekarang ramai dibicarakan di pasar saham Amerika Serikat adalah rencana, ya, bukan rencana, mungkin malah sudah diterapkan ini, sudah diterapkan rencana Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih lagi, yaitu Donald Trump, untuk menerapkan tarif impor. Jadi kalau ada perusahaan dari luar Amerika Serikat mau ekspor ke Amerika Serikat, ya, itu mereka harus membayar bea masuk, ya. Kalau di Indonesia itu disebutnya bea masuk gitu. Atau bea keluar, kan ada ya macam-macam istilahnya. Nah, itu disebut tarif. Jadi barangnya harganya misalnya $100, kalau tarifnya 25%, ya dia bayar pajak tuh, bayar tarif $25 juga. Sehingga harga jualnya ke konsumen akan naik gitu ya. Harga jual ke konsumennya akan naik. Ya sebenarnya itu bisa berpotensi seperti yang Pak Fandi bilang. Artinya justru perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang butuh bahan baku dari luar negeri, ya dia bisa apa sih namanya, labanya turun karena biaya produksinya bertambah seperti itu. Di sisi lain Pak Fandi ada juga yang bilang, ya itu bisa merugikan perusahaan-perusahaan China karena mereka nggak bisa jualan lagi ke Amerika Serikat gitu, kayak Alibaba dan seterusnya. Nah, tapi begini Pak Fandi, ya itu kan kalau sebenarnya gini loh, kalau kita langsung ambil kesimpulan seperti itu terlalu menyederhanakan menurut saya. Terlalu menyederhanakan. Kenapa? Tarif ini sudah pernah diterapkan sebelumnya oleh presiden yang sama. Ingat, Pak Donald Trump ini nggak baru menjabat sekarang. Dulu di tahun 2016 dan sampai 2020, dia juga sama jadi presiden. Dan sama, dia juga menerapkan namanya itu tarif. Dan juga perang dagang. Perhatikan, kalau penerapan tarif ini dilakukan secara asal-asalan, pokoknya lu harus bayar, ya ekonomi Amerika bisa jatuh krisis, Pak. Dan itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan orang misalnya mau beli udang nih dari Indonesia, tiba-tiba dia harus bayar tarif, langsung main ini aja gitu, langsung main diterapkan aja gitu tanpa memikirkan dampaknya dan seterusnya. Ya itu bisa bikin ekonomi di dalam negeri anjlok kalau orang kemudian memilih untuk tidak beli barang impor lagi gitu. Perputaran ekonomi itu akan anjlok. Tapi kita bisa lihat selama pemerintahan Presiden Trump periode pertama, ekonomi tetap tumbuh, ya, pasar saham di sana juga tetap tumbuh, ya. Dan kinerja perusahaan-perusahaan, termasuk Warren Buffett sendiri kan justru baru beli Apple itu di tahun 2016 ketika Donald Trump terpilih, dan hari ini dia udah profit gede gitu, udah malah profit taking seperti itu. Artinya, menurut saya ya, apalagi kalau kita bicara negara sekelas Amerika Serikat, setiap kebijakan tertentu yang bisa berpotensi menguntungkan atau sebaliknya merugikan itu ada tim yang mengkajinya lah, dan penerapannya itu akan sedemikian rupa, sedemikian hati-hati sehingga tidak hanya tidak merugikan ekonomi di dalam negeri di Amerika Serikat, tapi juga tidak akan merugikan ekonomi global secara keseluruhan. Amerika Serikat itu, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Donald Trump kayak, kalau kamu mau jualan di Amerika, kamu harus bikin pabrik di Amerika. Itu lebih ke politik lah. Sebenarnya Amerika juga tahu, kalau China kenapa-napa, dia kena juga gitu. China itu udah gede banget, Pak. Eropa itu udah gede banget. Kalau mereka krisis, Amerika kena. Sebaliknya, kalau Amerika krisis, China juga kena. Jadi harus sama-sama menguntungkan. Gimana caranya? Gitu. Jadi tarif ini juga tidak akan merugikan salah satunya atau dua-duanya, bahkan tidak. Justru akan menguntungkan. Entah bagaimana caranya gitu loh. Saya tidak tahu. Tapi menurut saya ya, itu justru akan, misal begini. Ya, satu. Karena Apple sekarang nggak bisa impor lagi dari luar, atau kalau demikian maka dia istilahnya bisa biaya produksinya naik, untungnya kecil. Makanya sudah, dia akan operasi lebih besar lagi di luar Amerika Serikat. Dia bikin pabrik di China lebih banyak lagi. Baru kemarin kan Pak Fandi dengar ada Apple investasi di Vietnam, Nvidia di Vietnam. Ya Pak. Malah sebenarnya mereka mau investasi juga di Indonesia, cuman ya kitanya ribet banget sih, aduh kasihan deh. Tapi mereka tuh, nggak jadi. Akhirnya ke Vietnam gitu kan. Nah tapi itu tuh menurut saya sudah merupakan antisipasi dari perang tarif itu.
gitu. Jadi akan tetap untung, nggak masalah. Ya Tesla juga sebenarnya kan mau bikin pabrik di sini tapi kagak jadi gitu kan ya. Tapi katanya kalau nggak salah dia mau bikin pabrik di mana gitu. Nah gitu. Jadi dan artinya Apple-nya tidak dirugikan, tapi Vietnam diuntungkan, China juga sama, dia diuntungkan. Dia di situ menyerap tenaga kerja, menyerap bahan baku, dan seterusnya gitu. Jadi, no problem menurut saya sih, Pak. Kita bisa tetap beli saham-saham, bukan karena isu tarif ini, bukan karena isu perang dagang, tetap fokusnya di value dan juga growth investing. Valuasinya murah, kinerjanya bagus, prospeknya cerah. Cukup ya, Pak Fadli.